Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmiatul Hidayat dengan nomor NIM 1803756. Saya merupakan salah seorang mahasiswi di jurusan Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Video ini merupakan salah satu persyaratan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah metode survei. Dan di video kali ini, saya beserta teman-teman saya dari kelompok 6 akan memaparkan dan menjelaskan tentang hasil akhir dari pensurveian dan pengolahan data yang telah kami lakukan dalam beberapa bulan ini. Dan selanjutnya, materi akan kami sajikan di slide selanjutnya. Latar belakang kami mengangkat permasalahan ini berasal dari pengalaman pribadi kami masing-masing. Dan di sini, fast food merupakan makanan cepat saji yang disajikan secara cepat, praktis, dan waktu persiapannya pun membutuhkan waktu yang singkat, serta rendah serat dan tinggi lemak. Fast food mempunyai kelebihan, yaitu penyajian cepat sehingga hemat waktu dan dapat dihidangkan kapan dan di mana saja. Menurut Irianto 2007, fast food memiliki beberapa kelebihan, yaitu penyajiannya yang cepat sehingga tidak menghabiskan waktu yang lama dan dapat dihidangkan kapan dan di mana saja, higienis, dan dianggap sebagai makanan bergengsi dan makanan gaul. Survei yang dilakukan oleh AC Nielsen bahwa 69% masyarakat kota di Indonesia mengkonsumsi fast food. Dengan perinciannya sebagai berikut, 33% menyatakan bahwa makan siang sebagai waktu yang tepat untuk makan di restoran fast food, 25% untuk makan malam, 9% untuk menyatakan sebagai makanan selingan, dan 2% memilih untuk sarapan. Hal tersebut akan semakin berkembang sesuai dengan meningkatnya tingkat konsumsi makanan fast food di Indonesia. Nielsen 2008. Di sini kami merumuskan ada 3 masalah. Yang pertama yaitu apa sih kecenderungan mahasiswa D3 Statistika tahun masuk 2019 terhadap konsumsi makanan yang dimasak sendiri atau mengkonsumsi makanan cepat saji. Yang kedua yaitu bagaimana cara perbandingan pengeluaran mahasiswa D3 Statistika tahun masuk 2019 terhadap mengkonsumsi makanan yang dimasak sendiri atau mengkonsumsi makanan cepat saji. Dan yang ketiga yaitu apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa dalam memilih makanan cepat saji maupun memasak makanan sendiri. Tujuan kami mengangkat permasalahan ini ada 2. Yang pertama yaitu kami ingin mengetahui kecenderungan mahasiswa D3 Statistika tahun masuk 2019 ini terhadap mengkonsumsi makanan yang dimasak sendiri atau mengkonsumsi makanan cepat saji. Dan yang kedua yaitu kami ingin mengetahui perbandingan pengeluaran mahasiswa D3 Statistika tahun masuk 2019 terhadap konsumsi makanan yang dimasak sendiri atau mengkonsumsi makanan cepat saji. Manfaat kami mengangkat permasalahan seperti ini, kami ingin mengetahui pengeluaran responden. Jika pengeluaran banyak, maka responden bisa mengurangi untuk mengkonsumsi makanan cepat saji dan memberi masukan dan informasi kepada mahasiswa D3 Statistika tahun masuk 2019 agar tahu yang mana yang seharusnya layak untuk dikonsumsi. Teknik pengambilan sampel. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa sampel merupakan sebagian dari keseluruhan individu yang menjadi populasi penelitian. Sampel ini bisa mewakili karakteristik dari populasi itu sendiri. Dan selanjutnya, teknik pengambilan sampel yang kami gunakan yaitu menggunakan teknik non-probability sampling, yang mana telah kita ketahui bahwa non-probability sampling itu merupakan tidak semua populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Untuk teknik sendiri yaitu menggunakan purposive sampling. Selanjutnya, langkah-langkah yang kami gunakan untuk melakukan teknik pengambilan sampel ini ada 4 langkah. Yang pertama, menentukan apakah tujuan penelitian mewajibkan adanya kriteria tertentu pada sampel. Yang kedua yaitu kita harus menentukan kriteria. Yang ketiga yaitu kita harus menentukan populasi berdasarkan studi pendahuluan yang kita teliti. Dan yang terakhir yaitu menentukan jumlah minimal sampel yang akan dijadikan subjek penelitian serta memenuhi kriteria. Untuk jumlah minimal sampel ini sendiri kita bisa
mengikuti slide selanjutnya. Teknik pengumpulan data. Seperti yang telah kita ketahui juga, metode pengumpulan data ini merupakan salah satu aspek yang berperan untuk melancarkan penelitian kita. Dan dalam penelitian kami ini, kami menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara kuesioner. Di mana kuesioner kami ini merupakan teknik pengumpulan data yang melalui formulir. Dari formulir ini, kita mengisikan ada 7 pertanyaan yang kita ajukan secara tertulis kepada responden-responden yang akan kita tuju. Dan dari sinilah kita bisa mendapatkan tanggapan atau jawaban dari responden tersebut. Cara yang kita lakukan yaitu yang pertama, kuesioner menggunakan Google Formulir. Tujuan kita membuat Google Formulir ini agar kita bisa mempermudah dalam menyebarkan kuesioner, yaitu dengan cara menginput pertanyaan yang akan kita tanyakan kepada responden yang dituju melalui Google Formulir. Nah, dari Google Formulir inilah kita bisa membagikan linknya kepada responden-responden yang akan kita tuju. Selanjutnya, dari jawaban-jawaban tersebut kita bisa memperoleh hasil yang maksimal tentunya. Dan selanjutnya setiap jawaban yang akan kita peroleh itu memiliki poin-poin tertentu yang telah kita tentukan. Analisis data. Dalam analisis data ini kita menggunakan 2 pengujian. Pengujian yang pertama yaitu uji validitas dan yang kedua yaitu uji reliabilitas. Baiklah, di sini kita akan membahas masing-masing uji ini satu persatu. Untuk yang pertama yaitu kita menggunakan pengujian validitas. Uji validitas ini bertujuan untuk mengetahui kevalidan dari sebuah kuesioner yang telah kita buat. Dalam pengujian ini, kami dari kelompok 6 menggunakan software SPSS dan dengan menggunakan 30 responden atau 30 sampel. Untuk pengambilan keputusan dari pengujian validitas ini ada 2. Yang pertama yaitu jika R hitung besar dari R tabel, maka keputusan yang kita peroleh adalah valid. Dan jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka keputusan yang kita peroleh itu tidak valid. Dari pengujian yang telah kita uji menggunakan software SPSS, dapat kita lihat dari tabel tersebut. Dari 7 pertanyaan, hanya ada 1 variabel yang tidak valid, yaitu pada variabel yang keempat. Dan di sini dapat diputuskan bahwa ada 6 variabel yang valid. Selanjutnya, yang kedua yaitu pengujian reliabilitas. Uji reliabilitas ini dapat dikatakan reliable atau handal jika jawaban pertanyaan selalu konsisten. Koefisien dari instrumen tersebut dapat dilihat untuk menentukan konsistensi jawaban dari pertanyaan yang telah kita berikan. Untuk melakukan uji reliabilitas ini, kami dari kelompok 6 juga menggunakan software SPSS. Untuk kriteria keputusannya itu, jika R hitung besar dari R tabel, maka instrumen tersebut reliable. Dan jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka instrumen tersebut tidak reliable. Jika suatu pengukuran itu valid, belum tentu reliable. Namun, variabel tersebut pasti dia valid. Dari tabel yang telah kami sajikan, dapat kita simpulkan bahwa instrumen-instrumen pertanyaan maupun jawaban yang kita gunakan itu cukup reliable. Karena R hitungnya sebesar 0,474 dan sedangkan R tabelnya itu sebesar 0,3494. Instrumen final. Berdasarkan hasil pengujian validitas dan reliabilitas dari 7 butir pertanyaan dengan 1 butir pertanyaan yang tidak valid, kami dapat menetapkan bahwa menggunakan ke-7 instrumen atau variabel tersebut. Instrumen final yang akan kita gunakan dalam penelitian yaitu seperti yang telah kami paparkan tersebut. Untuk pertanyaannya, yang pertama, apakah responden lebih suka makan makanan? Yang A, masak sendiri, dan yang B, cepat saji. Pertanyaan yang kedua yaitu, dalam seminggu terakhir,
saya atau responden lebih sering makan makanan? Yang A, masak sendiri, dan yang B, cepat saji. Untuk pertanyaan yang ketiga, uang saku dari responden selama seminggu itu sebanyak titik-titik. Di sini kita memiliki interval. Yang A, kurang dari 100.000. Yang B, berkisar antara 100.000 sampai 300.000. Dan yang C, yaitu besar dari 300.000. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat. Pengeluaran responden untuk makan makanan masak sendiri selama seminggu ini sebanyak. Di sini kita juga memiliki interval. Yang A kecil dari 30.000, yang B 30.000 sampai 60.000, dan yang C besar dari 60.000. Untuk pertanyaan yang kelima, jumlah pengeluaran atau responden untuk makan makanan cepat saji selama seminggu ini sebanyak titik-titik. Di sini kita juga memiliki interval. Yang A kecil dari 30.000, yang B berkisar antara 30.000 sampai 60.000, dan yang C besar dari 60.000. Selanjutnya pertanyaan yang keenam. Alasan dari responden memilih untuk makan makanan masak sendiri itu seperti apa? Dan ini akan diisi dengan jawaban singkat oleh responden sendiri. Untuk pertanyaan ketujuh, alasan dari responden memilih untuk makan makanan cepat saji itu seperti apa? Dan ini juga diisi dengan jawaban singkat oleh responden sendiri. Baiklah, selanjutnya adalah kesimpulan dari hasil survei yang telah kami olah sendiri. Kesimpulannya adalah, dari hasil responden yang kami peroleh dapat disimpulkan bahwa mahasiswa D3 Statistika UNP tahun masuk 2019 lebih cenderung memilih makanan yang dimasak sendiri. Dengan alasan yang kami peroleh yaitu lebih hemat dan lebih sehat karena kita sendiri yang memasaknya. Baiklah, selanjutnya link kuesioner dan entry data. Untuk link kuesioner sendiri itu telah kami paparkan di video kami, dan untuk entry data kami dari kelompok 6 menggunakan Microsoft Excel yang berasal dari Google Formulir tersebut. Baiklah, sekian pemaparan dan penjelasan dari kelompok 6. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.